فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. AM TV Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya, dan juga umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau, sehingga kita mudah-mudahan berada di barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita libur karena kemarin kami ada mengisi pelatihan di Kabupaten Musirawas masalah pelatihan perkawinan, dan alhamdulillah pada kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai zakat. Temanya zakat. Namun nanti kita lebih fokus kepada zakat profesi atau zakat penghasilan. Karena zakat ini banyak macam dan banyak jenisnya. Yang pertama, dalil kewajiban berzakat sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Maksudnya adalah harta orang Islam. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Banyak dalil ayat yang lain, misalkan aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakanlah salat dan tunaikan zakat. Artinya kewajiban zakat ini sama halnya dengan kewajiban sholat. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sepeninggalnya Rasulullah, di situ umat Islam ini ada yang murtad atau ada yang tidak ingin mengeluarkan zakat sepeninggal Nabi. Pada saat Nabi masih ada, semuanya mengeluarkan zakat. Ya, maksud kami adalah zakat harta ini. Sepeninggalnya Nabi diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di situ ada yang murtad atau ada yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga orang yang tidak mengeluarkan zakat itu diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berarti zakat ini kedudukannya sangat penting karena dia merupakan bagian daripada rukun Islam. Perintahnya juga nyambung, aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakan salat dan tunaikan zakat. Jadi kata Abu Bakar, siapa yang membedakan antara zakat dan salat, maka aku akan perangi. Dan memang diperangi oleh Abu Bakar karena kewajiban zakat ini menopang kesejahteraan bagi
masyarakat. Kalau sholat antara kita dengan Allah, kalau zakat antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama manusia. Jadi zakat ini sangat penting sekali. Kemudian dalam surat At-Taubah juga disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Kata-kata fariidatan minallah adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Nah, berarti zakat ini tidak ada lagi sanksi, tidak ada lagi keraguan bahwa hukumnya adalah wajib. Zakat terbagi menjadi dua, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah zakat mal atau zakat harta. Jenis-jenisnya banyak zakat harta ini. Ada zakat emas, ada zakat hewan ternak, kemudian ada zakat pertambangan, ada zakat pertanian, ada zakat biji-bijian, ada zakat profesi, ada zakat ya macam-macam, banyak sekali daripada zakat mal. Kalau zakat fitrah ya tidak terlalu banyak zakat fitrah, bisa uang ataupun bisa makanan pokok, dua macam, makanan pokok atau uang. Nah, yang paling banyak ini adalah zakat mal atau zakat harta. Kewajiban zakat harta ini tertuang dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali dalil-dalilnya. Namun untuk zakat fitrah ini dalilnya dari hadis. Kalau kita cari dalil zakat fitrah yang khusus dalam Al-Quran, kita tidak menemukannya. Karena dalam Al-Quran itu bersifat umum, dia adalah perintah zakat mal. Zakat fitrah kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Bunyinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, sa'an min tamrin atau sa'an min syair, yaitu satu sa', baik gandum maupun kurma. Itu makanan pokok. Kalau kita lihat dalam hadis ini tidak ada kata-kata beras atau padi misalkan, tidak ada. Yang ada adalah syair, gandum ataupun kurma ya. Berarti tidak ada dalilnya berzakat dengan beras ataupun dengan uang ataupun dengan padi misalkan. Nah, karena gandum itu makanan pokok, termasuk juga tamar ataupun kurma makanan pokok, maka dikiaskanlah makanan pokok di Indonesia ini adalah nasi dari beras. Bapak Ibu makan beras apa makan nasi? Makan nasi kan? Makanan pokok. Nasi dari beras. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, secara umum ya, secara umum yang paling banyak zakat mal itu, zakat harta 2,5% ya, yang dikeluarkan 2,5%. Nisabnya 85 gram. Haulnya 1 tahun. Itu yang paling banyak. Nanti lari ke profesi, perniagaan, emas dan perak ya. Emas maksud kami, kalau perak lain lagi dia. Nah, yang paling banyak dikiaskan dengan zakat emas 85 gram nisabnya, yang wajib dikeluarkan 2,5%, haulnya 1 tahun. Apa yang dimaksud dengan
Haul. Ada yang Bapak Ibu bisa ngasihkan jawaban? Apa yang maksud dengan haul? Ya. Ya. Nah, baik. Jadi haul itu misalkan sekarang kita punya 85 gram saat ini, dihitung dari sekarang. Hari ini hari apa? Hari Minggu, tanggal 13 Pak ya, 13 Februari 2022. Nah, dari sekarang sampai 1 tahun. Nah, habis ketemu lagi tahun depan, disitulah kita wajib mengeluarkan zakat. Itu hitungan haul. Kalau nisab artinya hitungan yang sudah sampai batas, ya, batas wajib dikeluarkan zakat. Itu nisab, kadar yang wajib dikeluarkan atau ukuran yang wajib dikeluarkan apabila sudah sampai hitungannya. Kalau emas tadi 85 gram, yang wajib dikeluarkan 2,5%. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, zakat itu sedikit dibanding yang kita gunakan. Misal punya hewan ternak berupa kambing, ya, punya 39 kambing, belum wajib zakat. Ya, punya 39 kambing belum wajib zakat. Punya 40 kambing baru wajib. Itu pun zakatnya baru 1 ekor kambing. Punya 40 kambing, zakatnya baru 1 ekor. Kan dikit. Ya. Sapi begitu juga. Ya, tidak punya 5 atau punya 10 langsung dizakatkan, tidak, ya. Tapi punya lebih kurang 30 sapi baru wajib dizakatkan 1 sapi, itu pun anaknya, bukan yang setara. Onta, punya onta 5 ekor baru wajib dizakatkan 1 ekor kambing, bukan 1 ekor onta. Punya 5 onta, yang wajib dikeluarkan baru 1 ekor kambing. Nah, kalau onta itu misalkan 30 juta harganya 1 ekor onta, 5 kali 30 juta sama dengan 150 juta. Baru dizakatkan 1 ekor kambing. Kan sedikit. Punya emas, ya, yang disimpan atau punya emas yang diniagakan 1 tahun dia disimpan, maka wajib mengeluarkan 2,5%. 85 gram kira-kira berapa uangnya? 1 gram sekarang 6 apa 8? Ya, 600 misalkan. 6 kali 85. Berapa itu kira-kira uangnya? Ada 60? Lebih kurang 60 ya. Nah, punya uang 60 juta, wajib zakatnya berapa 2,5%-nya? 2,5% dari 60. 1.500.000 ya. Nah, berarti kan baru dikit. Ibaratnya kita punya uang yang dalam amplop besar, kemudian perangkonya itulah zakat. Berarti zakat itu sebenarnya kecil. Dan zakat ini kalau kita lihat arti daripada zakat, bagus semua. Makna zakat itu tumbuh, berkembang, bertambah, berkah, kemudian suci. Bagus semua makna zakat itu. Artinya yang kita zakatkan itulah yang menjadi milik kita. Kalau ibaratnya kita punya uang 100 juta, kemudian 10 jutanya kita zakatkan atau kita infakkan,
besoknya kita meninggal. Yang mana yang menjadi milik kita? Yang 10 apa yang 90? Yang 10, yang 90 menjadi milik ahli waris. Itu pun kalau mereka tidak bertengkar. Nah, jadi sebisa mungkin kita menerapkan pengeluaran zakat atau menunaikan zakat ini. Nah, berikutnya kita bahas tentang zakat profesi, karena fokus kita ke zakat profesi dan nanti kita akan buka ruang tanya jawab. Zakat profesi ini zakat hasil dari gawean kita. Ya, bisa sebagai PNS, pegawai negeri, ASN, atau pegawai swasta, ya, kemudian atau jasa, misalkan sebagai pengacara atau sebagai trainer atau sebagai pengusaha, artis masuk tak? Duitnya kan banyak artis ya. Nah, bisa jadi masuk. Nah, zakat profesi atau zakat pekerjaan ini di zaman Nabi belum ada. Belum ada di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi itu belum ada yang jadi pegawai. Ya, belum ada PNS, belum ada TNI, Polri, belum ada di zaman Nabi. Nah, jadi zakat profesi ini adalah zakat kontemporer yang dicetuskan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, ini adalah pencetus pertama kewajiban zakat profesi ini. Nah, zakat profesi ini dikiaskan kepada zakat pertanian. Kewajiban mengeluarkan zakat profesi itu dikiaskan kepada zakat pertanian. Zakat pertanian anggaplah misalkan beras. Berapa ukuran beras yang wajib dizakati? Apabila sudah mencapai 524, ya. Ada yang membulatkan 653. Kalau untuk gabah atau padi 653. Nah, untuk beras itu 524. Ada yang ngomong 520. Ya, tidak jauh beda lah. Nah, kalau yang padi ini banyak pendapat sebenarnya, banyak pendapat. Ada yang ngomong 1 ton, ada yang ngomong 1 ton lebih, ada yang ngomong 800 kilo, 800 kuintal maksudnya. Nah, jadi banyak pendapat. Nah, kalau banyak pendapat seperti itu, kita mengambil jalan tengah, jalan yang diatur oleh pemerintah. Dalam PMA, Peraturan Menteri Agama yang terakhir, ya, peraturan yang terakhir itu nomor 31 tahun 2019, zakat profesi itu bukan lagi dikiaskan kepada beras ataupun padi, bukan, tapi dia dikiaskan kepada emas, yaitu 85 gram nisabnya. Yang wajib dikeluarkan 2,5%. Haulnya tidak berubah, yaitu 1 tahun. Cuman diberi kelonggaran, apakah mau dibayar 1 tahun sampai haul atau mau dibagi per bulannya. Nah, itulah zakat profesi. Contoh misalkan kita punya uang, ya, atau punya gaji 45 juta dalam setahun. Pengeluaran kita 5 juta. Tambahan maksudnya, gaji kita 45 juta, tunjangan-tunjangan lain, tukin ataupun mungkin tunjangan jabatan dan seterusnya, anggaplah 5 juta. 45 ditambah 5, 50. Berarti penghasilan kotor kita selama setahun 50 juta misalkan. Nah, dari 50 juta ini ada angsuran bulanan 12 juta. Kemudian ada pajak 4 juta misalkan. Kemudian pelunasan kredit atau yang lain misalkan 10 juta.
berarti lebih kurang 26 juta. 50 juta dikurang 26 juta berapa? 50 juta penghasilan bruto atau penghasilan kotor, kemudian dipotong dengan apa namanya? Pengeluaran kita 26 juta, sisanya 24 juta. Berarti 24 juta. Nah, kalau dulu itu berdasarkan nisabnya berdasarkan tadi gabah ataupun beras. Nah, anggaplah beras itu misalkan 1 kilonya 6.000. 6.000 nisabnya 524 kilo. 6.000 kali 524 kilo sama dengan 3.144.000. Itu kalau nisabnya menggunakan beras. Nah, kalau nisabnya menggunakan emas, berarti tadi berapa? Sisanya 24 juta kan? Nah, 24 juta sisanya. Sedangkan secara keseluruhannya 50 juta. 50 juta sudah wajib belum mengeluarkan zakat? Belum ya. Kalau nilai sekarang 600.000 per gram. Nah, kalau seandainya kita ngambil hitungan wajib, ya tinggal dikeluarkan 2,5% dari total pemasukan kita selama setahun. Ya, kalau beras tadi itu kita uangkan sebanyak 3.144.000, 2,5%-nya itu berarti 24 juta dikali 2,5%. Dapatnya 600.000. Punya uang 24 juta setahun, maka zakatnya 600.000. Kira-kira mah itu hitungannya. Kalau dulu berdasarkan hitungan padi atau beras, kalau sekarang berdasarkan hitungan emas. Jadi kalau kita punya penghasilan setara dengan 85 gram emas selama setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kita dalam setiap tahun itu mengeluarkan zakat apa tidak untuk zakat mal ini? Nah, ini. Jadi pengurus masjid biasanya membentuk panitia amil zakat. Nah, dalam susunan panitia amil zakat dalam buku kas itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, kemudian ada infak, ada sedekah. Kalau kita mampu ya sampai ke nisab, kita isi kolom yang zakat mal. Kalau zakat fitrah tidak usah dibahas, pasti wajib itu. Ya kan, cuman 2,5 kilo atau 25.000 misalkan kalau harga 10.000. Nah, yang kita pertanyakan itu di zakat malnya, zakat hartanya. Kalau kita punya penghasilan selama setahun itu lebih kurang 85 gram emas senilai uangnya, maka kita isi kolom yang zakat mal, zakat harta. Kalau tidak mampu, kita isi yang infak sedekah. Jadi intinya kalau bisa gaji yang kita hasilkan dalam setahun itu bisa kita keluarkan zakatnya, karena kebaikannya akan kembali kepada kita. Itulah yang menjadi bekal kita. Jadi kalau misalkan tidak sampai pun 85 gram, 2,5%-nya dikeluarkan tidak jadi masalah. Karena apa? Karena pajak itu lebih besar lagi dari zakat. Pajak 10%. Kita makan di rumah makan 10% pajaknya. Itu baik kita bayar. Ya, sementara zakat cuma 2,5%. Baik Bapak Ibu, itu sebagai pengantar. Ini mungkin agak terlalu panjang pengantarnya. Sekarang kita buka ruang tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin menambahkan, yang ingin melengkapi ataupun yang ingin bertanya, kami persilakan.